Halo lur, kembali lagi bersama channel Tobejo dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan sore-sore kali ini khususnya Tobejo mau membahas seputar motor Yamaha Jupiter Jet yang Burhan ya, dan masalahnya apa, dan nanti ini keadaannya apa aja masalahnya. Dan yang pasti motor ini langganan dealer ya, dan nggak pernah ke saya, dan kali ini saya mau membongkar motor ini dan keadaannya apa dan nanti hasilnya apa kita kasih tahu. Oke, dan nggak update biasa lur, banyak kerjaan karena sibuk ya buat bikin ngeditnya nggak sempet. Jadi kali ini Tobejo mau khusus Yamaha Jupiter Burhan ya, dan ini motor langganan dealer. Kali ini mau saya ganti partnya yang KW ya atau yang biasa, dan yang pasti nanti hasilnya juga kita kasih tahu, karena buat biar perbedaan dari harga jauh ya, karena part-part Yamaha lumayan ya. Kalau yang ori dari partnya itu lumayan, sekarang udah zamannya udah rada sulit ya, jadi semua pada naik. Jadi pada intinya nanti di motor ini mau pakai part biasa atau yang KW dan hasilnya seperti apa. Yang pasti ini motor masih original atau belum pernah bongkar mesin, dan servis di dealer mungkin ganti oli, servis biasa atau gear set maupun kampas rem ya, dan ban-ban. Dan yang pasti kalau bagian mesin belum pernah, dan motor ini udah kurang bertenaga di sela-selip ya. Yang pasti kita kasih tahu di TKP ya, masalahnya kita cek langsung ya lur. Oke, dari kalau shock kelihatan udah ngiler ya atau bocor ya, dan gear set udah mulai tajam. Ini bagian kaki-kaki shock ya, dan ban udah mulai botak. Dan yang pasti ini yang bocor ya, nanti kita cek yang bocor dari kalau peran gigi nggak apa-apa, paling kalau dari gear atau dari seal netral atau switch netral yang buat 1 sampai 4 biasanya seperti itu, dari situ ya. Dari situ aja. Kalau dari sebelah kiri hanya bagian, kalau dari seal as gear depan biasanya rantainya basah ya, tapi ini kering. Pasti dari seal netralnya atau seal otomatis yang di 1 sampai 4 ya. Jadi itu bagian yang bocor. Dan motor belum ngebul ya, masih normal atau masih bagus. Motor boxnya masih original dari tangan pertama ya, belum motor nggak beli motor second, dan yang pasti motor tangan pertama. Dan motor bagian kopling belum pernah bongkar katanya, dan bagian head juga belum pernah, tapi itu bocor bagian seal aja ya, seal tutup klep atas bawah. Dan nanti kita bongkar, kita servis biar tenaganya pulih lagi, karena motor ini tenaganya udah loyo dan udah ngempos ya. Yang pasti diesel kadang-kadang ngelos atau slip ya. Dan kita mau cek nanti apa aja yang dimasalah di kopling, dan nanti kita mau pakai part yang biasa atau spare part yang KW maupun yang nggak ori ya, karena lumayan mehong dan jajannya banyak nantinya kalau pakai part ori. Yang jelas pasti ini langganan dealer lur, sekali lagi bukan menggurui. Dan kita mau cek hidupkan suaranya seperti apa masih halus atau enggak, kita lihat dulu lur. Kilometernya lur, kilometernya baru 39.701 meter ya, kilo 1 meter 1 kilo 300
39.701 kilo. Kita cek hidup kalau ini di sela-sela masih sangat halus ya lur. Oke, suaranya masih halus, dan masalah saya sela karena selip ya, tadi kasih tahu, tapi starternya juga mati lur. Jadi ini motor starter mati, nanti kita ganti akinya juga. Jadi masalahnya di motor ini starter mati, tenaga kurang bertenaga atau ngempos atau loyo, dan yang pasti bikin motor boros ya. Dan nanti kita mau servis bagian depan atau kita mau sekir dan packing seal karena itu tadi bocor ya lur. Dan yang kopling kita bongkar, nanti partnya juga hanya pakai part yang KW atau yang biasa aja, dan nanti hasilnya juga kita kasih tahu. Dan itu ya, nanti kita ganti aki dan bagian kopling semua, dan servis besar dan shock tadi ya. Kalau gearset bisa nyusul ya, gampang. Dan ganti gearsetnya nanti pas barengan sama ban aja, karena ban depan belakang udah sangat botak juga. Jadi ini masih orisinil, ini di stripping ya lur, atau di skotlet, dan joknya masih orisinil juga, Jupiter Burhan lur. Hanya di lakban nih pakai yang ada robek mungkin karena basah ya. Jadi pada intinya nanti kita kasih tahu pada apa aja yang diganti partnya dan hasilnya seperti apa ya, kita liatin pada pembongkarannya. Dan pada intinya nanti motor ini pakai part biasa, ngarah biar dana nggak begitu gede ya, karena lagi apa-apa sulit, dan yang pasti nanti hasilnya biar jos ya lur. Oke, tunggu nanti pada intinya kita mau bongkar kopling, blok, dan ganti aki dan shockbreaker. Jadi partnya nanti kita kasih tahu partnya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Oke lur, tunggu nanti. Teman-teman, jangan lupa subscribe saya, teman-teman. Dadah. Kembali lagi lur, dan masalah yang di motor Jupiter Burhan yang di sebelumnya udah dikasih tahu masalahnya apa dan mau pakai part yang biasa atau yang KW. Dan ini pada intinya motor udah terbongkar dan nggak kita liatin pada pembongkarannya, dan yang pasti pada intinya aja ya lur. Dan ini kondisinya seperti ini, udah keadaan kita bongkar dan kita cek satu persatu ya lur. Jadi yang permasalahan pada motor standar ori masih bawaan dealer, dan yang pasti kita kasih tahu. Dan motor ini yang katanya masih original, belum pernah turun mesin ya lur. Dan kita cek bagian head dulu ya, dan kita liatin, udah kita buka bagian head. Ini per klep segala udah kita bukain, dan seal klepnya aja yang bermasalah ya. Nah itu seal klepnya aja yang naik turun ya, atau udah lumayan keras. Jadi udah ketika panas motor otomatis pembakarannya udah kacau ya, dan akhirnya oli menjadi hitam pekat seperti itu ya. Dan itu masalahnya di bagian head, kita nanti bersihkan dan share masih standar lur. Dan di head yang pasti belum pernah bongkar ya selama baru dan dari tangan pertama, dan ini masih real. Dan nanti kita ganti packing seset, full set atau top set, bukan full set, top set bagian atas, dan seal klep ya.
dan kita nanti nggak kita liatin, yang pasti pada intinya yang masalah bagian head di servis besar ya, itu saja. Dan bagian yang bocor bagian dekat gear depan ini ya lur. Nah ini bagian seal yang buat netral yang bikin bocor atau sensor netral 1 sampai 4 ini ya, sealnya aja nanti diganti. Dan kalau seal kalau bisa yang ori aja, dan seal klep juga yang ori ya, yang pasti itu karena pada inti biar nggak bocor dan awet ke depannya ya lur. Dan harus dibuka gear depan dan rantainya ya lur, tutupnya bagian sini harus dibuka tanpa buka bak manet. Oke, itu bagian depan dan bagian kiri. Dan ini udah kita bukain bodinya, lalu nanti kita ganti shocknya dan kita nanti kasih tahu juga partnya. Dan kita lihat bagian kopling ya lur. Oke, dan ini yang bagian kopling udah kita buka juga ya lur. Dan kita lihat bagian komponennya emang belum pernah dibongkar ya, dan karet koplingnya juga oblak ya lur, dan kelihatan seperti gosong ampas kopling dan belum pernah dibongkar yang pasti ya. Dan karet kopling mungkin belum pernah dibongkar, tapi motor masih halus dan enggak suara kasar ya. Jadi kalau ada belum pernah bongkar sama sekali, kalau ada motor dari bawaan motor kalau karet kopling oblak seperti ini, kalau ada yang bilang kasar dari karet kopling itu hoax ya menurut saya. Jadi kalau masih segini masih halus ya, tapi kalau buat kedepannya mau lebih awet lagi mending diganti aja karet koplingnya. Dan kampas koplingnya nanti ganti juga karena gosong ya lur. Dan nanti loncengnya kita lihat, dan gandanya atau mangkok ganda atau kampas gandanya kita lihat juga. Dan kalau mau diganti kita kasih tahu juga part-partnya bagian kanan, kalau bisa pakai part biasa dan yang KW, dan nanti hasilnya juga kita kasih tahu ya lur, nggak menggurui ya lur. Dan ini kondisi akinya, kalau kita lihat air akinya habis ya, dan ini keadaan yang buat nyentel kaki udah putus ya lur. Tapi ini kalau udah kering begini biasanya udah kaca ya, timahnya dalamnya udah rusak. Dan kita balikan kalau ngelihat dari tanggalnya ya, 26 bulan 6 2015 ya. Jadi ini aki udah 7 tahun ya, jalan 7 tahun, 2015 bulan 6 tanggal 26. Oke, nanti ini kita ganti aja karena yang punya minta gantiin aja karena udah kelamaan, jadi mending diganti aja. Tapi juga nggak pakai yang ori atau yang standar seperti biasanya aki basah, dan nanti kita pakai yang kering aja ya lur, karena biar nggak cek-cek atau nambahin air akinya, biar nggak pakai nambah-nambahin. Oke, itu masalahnya pada area kopling dan pada bagian shock nanti kita ganti semua dan part-partnya. Dan pada intinya pembongkarannya nggak kita liatin, dan hanya pada masalahnya di motor ini dan hasilnya nanti, dan pakai part yang biasa atau yang KW aja. Dan masalahnya motor masih ori ya, ini real masih ori, emang belum pernah bongkar, tapi langganan dealer hanya servis biasa aja, dan baru kali ini bongkar ya lur, tidak menggurui lur. Lalu kita mau bongkar bagian area kopling, kita lihat dulu loncengnya masih layak atau enggak, dan kita mau bongkar kita cek ya lur. Oke lur, kembali lagi, dan ini udah kita bongkar buat memastikan buat sobat YouTube
yang motor masih original atau belum pernah bongkar, ciri-cirinya seperti ini ya. Jadi kelihatan dari barangnya atau tanda-tandanya, dan ini udah legok ya, atau udah masalah di sini, dan masalah motor kurang bertenaga atau nahan dan disela-selip dari mangkok gandanya ya ini atau loncengnya. Jadi kalau Yamaha kalau beli lonceng nggak bisa dipantek atau diganti ya sebendel seperti ini, dan nanti kita mau ganti yang 4 KW dan hasilnya juga kita kasih tahu, dan mudah-mudahan nggak ada masalah nanti. Dan bagian mangkok ganda masih tebel ya, atau masih lumayan, dan nanti kita mau ganti juga ya, enggak kita ganti ini karena masih tebel ya Bu. Oke, ini masih lumayan karena masih original, dan hanya masalah di mangkoknya aja atau gandanya. Dan di karetnya kelihatan masih original karena belum gantian atau belum pantekan ya Lur, dan masih original, masih belum pernah diganti. Dan ini udah lumayan parah ya, tapi suara nggak kasar ya, masih halus. Dan nanti buat kedepannya biar lebih bagus harus diganti ya, nanti kita nggak liatin pada intinya aja dan pada masalahnya di motor ini. Seperti itu aja ya Lur. Jadi hanya bagian karet kopling dan kampas-kampasnya ya Lur udah pada gosong atau udah kebakar ya. Dan rumahnya kaki 4 dan lawannya masih bisa ya, atau masih layak dan masih kita pakai. Dan nanti kita mau ganti partnya, kita kasih tahu part yang mau diganti. Dan masalahnya pada motor ini hanya itu bagian area kopling ya Lur. Oke, tunggu nanti ya pada intinya aja, dan kita nggak liatin pada perakitannya ya Lur. Oke, tunggu nanti. Kembali lagi, dan ini yang habis kita cariin part-partnya, dan part yang KW atau yang biasa, dan ini jenisnya ya, kita menggunakan partnya. Dan kita menggunakan part KW dianjurkan kalau bisa satu merek ya, atau satu PT atau satu produk. Oke, dan ini kampas koplingnya kita menggunakan merek begini ya, ori tapi baru, ini mereknya. Dan ini biasa saya gunakan kalau lagi partnya ada ini, alhamdulillah biasanya lumayan. Dan kalau nggak sampai kehabisan oli ya dengan catatan. Dan ini keadaan kalau normal, dan ini juga awet ya Lur, ini menggunakan ini part-partnya. Dan mangkok gandanya atau lonceng kita sama ya, mereknya ori baru ya. Dan ini loncengnya, dan kita nanti pasang, dan pastinya jangan sampai ngiung atau suara dengung, dan yang pasti bertenaga ya. Nah, ini jenisnya seperti ini ya Lur. Kita menggunakan yang part merek ori baru ya, part biasa atau yang disebut bisa menyebut KW ya. Beda dengan KW, biasanya juga nggak ada tulisan KW, hanya bungkusnya seperti ori tapi barangnya CKD. Itu sebutan dagang mungkin ya. Dan kita menggunakan karet kopling ini ya, merek ini, dan punya motor ereking ya, karena adanya pas yang ereking atau yang pakai ada bulatnya karetnya, atau beda dengan yang di Jupiter biasanya nggak ada bulatnya ya. Perbedaannya hanya itu, maksudnya bulat bentuknya. Jadi karet koplingnya ada bulat dan ada yang seperti itu ya, kelihatan ya. Kalau Jupiter biasanya nggak ada bulat. Jadi itu nanti kita gunakan ini partnya. Dan akinya ya kita pakai yang kering, pakai mereknya seperti ini, kelihatannya Lur. Dan ini mudah-mudahan nanti nggak ada masalah di lain, di dinamo maupun di bendik ya. Mudah-mudahan langsung top chair
Dan shockbreakernya seperti ori tapi bukan ori, tapi ini kualitas lumayan ya, karena lumayan juga harganya. Dan jenis barangnya seperti ori juga ya dalamnya, hanya beda merek ya, atau seperti ini jenisnya. Nah, seperti ori ya lur. Bedanya ada ini ya, skotlet atau ada tulisannya, nanti bisa dibuang. Dan di bawahnya sama ya, hanya ada kode ininya aja nih, kode federalnya itu, tapi ntar dibalik seperti ini pemasangannya. Oke, itu saja bagian part-partnya yang biasa, dan nanti seperti packing tetap kita ganti biar nggak bocor. Dan bagian depan tadi udah dijelaskan juga biar nggak pada bocor, dan ban kedepannya biar nggak bocor, dan yang pasti motor enak. Dan bagian masalah yang di motor itu ya, partnya pakai itu nggak kita liatin sepenuhnya. Dan pada intinya itu saja buat mempersingkat video, dan nanti kita nggak liatin pada pemasangannya sekali lagi. Dan hanya itu ya permasalahannya, dan part yang KW atau yang biasa, dan nanti hasilnya seperti apa. Oke, dan mungkin penjelasannya kurang detail, tolong dimaafkan. Pada intinya nanti nggak kita liatin karena proses ya lur, kita mau nyekir dan mau pemasangan semua ya, dan nanti hasilnya kita kasih tahu juga, dan hasilnya juga oke lur, tunggu nanti kembali lagi. Dan pada intinya yang pada masalah di motor Jupiter Burhan yang pakai part KW dan yang masih original atau masih orsinil lah, katanya belum pernah ganti part, dan ini memang real ya. Dan ini udah hasilnya, dan ini udah jadi, tinggal dicuci aja motor lur. Dan ini shocknya yang baru, dan bagian mesin udah nggak kita liatin, dan pada intinya udah nggak bocor ya lur, atau udah kita tes, dan yang pasti udah ready, dan tinggal gas. Dan bagian kopling nih ya, yang diganti mangkok, dan kampas udah gosong, dan tambahan ada karet ini ya, atau karet vakum buat karbu, tambahannya itu saja. Dan yang sebelumnya udah dikasih tahu masalahnya pada motor ini hanya itu ya, ganti packing dan bagian area kopling dan seal yang bagian itu ya, udah beres semua lur. Udah beres semua, dan tinggal kita dengarkan. Dan ini udah kita tes, dan suaranya halus ya lur, dan kita coba ya lur. Coba sekali lagi. Oke, itu ya udah hasilnya. Dan ini tinggal ngegas saja, dan posisi starter hanya aki aja, alhamdulillah beres. Dan partnya yang KW dan yang biasa. Dan ini karena udah uji coba, karena part ini kita udah sering ya, jadi makanya saya bukan menggurui, dalam arti di motor ini emang real ya, dan motor ini emang langganan dealer. Dan yang pasti hanya itu saja masalah di motor ini, yang belum pernah ganti part bagian area mesin itu saja. Dan mudah-mudahan nanti awet ke depannya. Dan catatan rajin ganti oli, dan yang pasti jangan sampai kehabisan oli, karena partnya maupun yang ori juga kalau kehabisan oli bisa bikin gosong atau kampas gandanya, bisa begitu ya. Jadi cukup saja itu saja buat yang udah nonton channel Auto Pujo. Saya doakan biar sehat selalu, dan yang pasti teman-temannya yang utama banget saudaranya biar berkah dan sukses selalu.
Oto Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.